Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terlebih khusus untuk para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Embun pagi pada hari ini, Selasa 28 Oktober 2025, bersama saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Adapun tema embun pagi pada hari ini adalah mengutamakan kehendak Allah. Firman Tuhan diambil dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-6. Mari sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, kita menyatukan hati di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas hari baru yang boleh kami rasakan bersama, sehingga saat ini kami dipersatukan dalam embun pagi Radio Petra. Dan itu merupakan sebuah kenikmatan yang boleh kami rasakan ketika kami dapat menghirup udara pagi dengan segar. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami bersama-sama hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk dapat menghayati firman itu serta melakukannya di dalam kehidupan hari-hari kami. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan, dan hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan diambil dari 1 Petrus 5 ayat 6. Firman Tuhan mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya ditinggikannya pada waktunya." Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema saat ini adalah mengutamakan kehendak Allah. Tentu ketika kita berbicara mengenai tema mengutamakan kehendak Allah, akan muncul sebuah pertanyaan, bagaimana caranya agar kita dapat mengutamakan kehendak Allah? Dan sebagai kunci untuk menjawab pertanyaan tersebut, sebenarnya kehendak Allah itu berbicara mengenai kepentingan-kepentingan atau hal-hal yang bersifat rohani. Ketika kita bersama-sama dapat mementingkan hal-hal yang bersifat rohani, maka di situ kita dapat mengutamakan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali untuk mengedepankan hal-hal yang sifatnya rohani, itu tidak semudah membalik telapak tangan. Karena kita seringkali terbentur dengan hal-hal yang sifatnya mementingkan kepentingan jasmani. Contohnya, rasa keegoisan, amarah, atau mungkin juga keserakahan dan yang lainnya. Padahal kehendak Allah itu berbicara mengenai kerendahan hati, kesabaran, cinta kasih. Nah, itu yang kemudian menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita selaku pengikut Kristus. Firman Tuhan khususnya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 mengatakan, "Karena itu
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ini merupakan sebuah kunci agar kita dapat mengutamakan kehendak Allah, yakni dengan cara merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Yang mana firman itu sebenarnya mengingatkan kepada kita agar kita itu tidak merasa mampu dalam melakukan segala sesuatu. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, memohon pertolongannya, agar setiap apa yang kita lakukan itu ada dalam penyertaan Tuhan. Mulai dari pekerjaan yang kita lakukan bersama, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita berangkat bekerja, kita mohon pertolongan Tuhan agar setiap pekerjaan yang kita lalui semuanya dapat disertai dengan Tuhan. Di dalam keluarga, hal yang sama juga terjadi. Merendahkan diri di hadapan Tuhan itu bisa kita lakukan ketika kita bersama-sama menghayati peran masing-masing keluarga. Karena dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka akan muncul kesabaran, kemudian mampu untuk menahan diri atau mengendalikan diri, sehingga kita tidak cepat dalam mengambil sebuah keputusan, melainkan mampu berpikir terlebih dahulu untuk pengambilan keputusan yang tepat bagi keluarga kita masing-masing. Ketika kita hidup di dalam kehidupan kita, seringkali kita lupa atau mungkin abai akan hal-hal yang seperti itu. Mungkin kita merasa hal itu tidak penting, atau mungkin hal itu tidak terlalu dibutuhkan. Sehingga ketika kita menjalani setiap aktivitas kehidupan kita, ya kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Ibu bapak dan para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara mengenai firman Tuhan di dalam 1 Petrus sebenarnya mengingatkan kembali bahwa kita benar-benar dapat menjadikan Tuhan sebagai pribadi yang mampu kita andalkan dalam setiap saat, sehingga kita bisa mengutamakan kehendaknya. Meskipun terkadang sulit, tetapi yakinlah ketika kita perlahan-lahan dapat mengandalkan Tuhan dan memohon pertolongannya, maka di situ juga kita akan dimampukan untuk bisa melakukan kehendaknya. Ingat, mulai dari perkara kecil, ketika kita teguh, ketika kita konsisten, disitulah kita boleh menjadi kuat untuk menghadapi perkara-perkara yang besar. Dan oleh karena itulah firman Tuhan pada embun pagi hari ini semoga menjadi sebuah sumber kekuatan agar kita ingat selalu bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kita, bahwa Allah turut ikut ambil bagian untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan ketika kita dapat mengandalkan dan mengutamakan kehendak Tuhan, kita pasti akan beroleh kemuliaan, kesukacitaan, dan kedamaian. Oleh karena itulah, bagi para sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, firman yang boleh kita tabur saat ini
Mari kita hayati bersama sehingga firman itu dapat tertanam di dalam hati kita masing-masing. Tetap semangat untuk mengandalkan Tuhan dan mengutamakan kehendak-Nya, karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, agar kita bisa bertumbuh di dalam iman dan pengharapan. Tuhan memberkati para sahabat Petra semuanya. Amin. Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menyatukan hati dalam doa. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kepada kami agar kami tetap mengutamakan kehendak-Mu, karena kehendak Tuhan tentunya menjadi sumber sukacita dalam kehidupan kami, karena kehendak Tuhan pastinya akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kami. Ketika kami boleh mengutamakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, maka disitulah hidup kami dapat seturut dengan kehendak Tuhan. Terkadang kami seringkali mengedepankan kemanusiaan kami, karena kami menghendaki keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, yang seringkali kami salah dan terjebak untuk memuaskan keinginan duniawi kami. Padahal hal itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan oleh karena itu saat ini kami belajar bersama agar kami bisa melihat kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak-Mu, dan biarlah hidup kami dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga untuk Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal sampai selamanya, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ibu bapak dan sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah embun pagi pada hari ini. Kiranya sabda Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan penghiburan bagi kita untuk melewati hari-hari ini dengan penuh rasa syukur. Saya Pendeta Hendra Kurniawan dari GKJ Mergangsan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan untuk sahabat Petra semuanya. Ingat dan jangan lupa untuk terus menaikkan dan menyatakan cinta kasih dimanapun kita ditempatkan. Selamat beraktivitas, tetap semangat, Tuhan menyertai Bapak Ibu, para sahabat Petra sekalian. Shalom.